membahas di dalam Lukas 13 ayat ke-6 sampai 9. Ada 3 ayat saja. Jadi saya akan bahas mengenai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya. Pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan bacakan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah yang ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah dan sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, ini mungkin kita akan menemukan sedikit kejanggalan, ya. Kalau kita perhatikan tadi, ya, saya akan coba lihat zoom gitu, ya, maksudnya untuk kita coba lihat lebih detail lagi kisah ini. Kejanggalannya adalah ketika kita tadi membaca di ayat awal, ayat 6, itu pohon ara tumbuh di kebun anggur, ya. Jadi pohon ara itu di kebun anggur adanya, ya. Jadi sebenarnya pohon ara itu juga pernah pada waktu Tuhan Yesus lagi jalan terus mau makan, cari makanan di pohon ara gitu, ya, di pinggir jalan. Nah, saya akan coba kutip saja di dalam Matius 21. Matius 21 ayat 18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya, Yesus kembali ke kota. Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu, dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon ini selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon ini, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara ini. Nah, itu ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi letak dari posisi pohon ara sebenarnya itu berada di pinggir jalan. Jadi tumbuh seperti tanaman-tanaman lainnya. Berbeda dengan pohon anggur, ya. Tetapi di sini yang menarik adalah ketika perumpamaan ini dikatakan pohon ara tapi ada di kebun anggur. Artinya perlakuan dari pohon ara ini berbeda, ya. Pohon ara ini perlakuan berbeda. Karena kita tahu bahwa kebun anggur ini kan kebun yang dipersiapkan, yang dikondisikan gitu, ya. Jadi nggak sembarangan kebun anggur itu nggak bisa kita tanam di jalan gitu lalu berharap dia akan menghasilkan buah lain sebagainya. Tidak. Jadi kalau kebun anggur itu punya treatment yang berbeda dengan pohon ara tentunya gitu, ya. Treatmentnya pasti spesial gitu. Kalau kita mau menghasilkan buah yang bagus, itu kebun anggur itu nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Jadi treatmentnya berbeda. Nah, kalau kita melihat lagi dalam kehidupan kita, kita ini kan sebenarnya juga sebagai pohon ara, ya. Kita ini sebagai orang-orang yang tersisihkan, kita sebagai orang-orang yang tidak masuk di dalam umat pilihan gitu, ya, katakanlah, ya, karena kita berdosa, ya. Jadi Tuhan kalau ambil kita, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan mau bawa kita sama seperti kita pohon ara. Ini manusia berdosa berada di lingkar luar gitu loh. Nggak ada kita bisa punya syarat untuk masuk di dalam keselamatan dalam Tuhan. Nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang ambil, lalu dia taruh ke dalam kebun anggurnya, itu nggak akan mungkin kita ada di dalam kebun anggur. Maka dalam perumpamaan ini sebenarnya inilah yang kita bisa lihat bentuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang berdosa. Jadi Tuhan taruh pohon ara ini, yaitu kita manusia berdosa, di dalam kebun anggurnya. Nah, ketika kita sudah berada di dalam kebun anggurnya, tetapi anehnya, pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Maka marah Tuhan itu, ya. Yang punya ini marah gitu loh. Dia kok pas mau lihat loh, ini datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Loh, kok nggak ada buahnya? Udah ditaruh di kebun anggur. Ini sebenarnya teguran juga buat setiap kita orang percaya, ya, untuk orang-orang Kristen. Kita sudah berada di kebun anggur Tuhan. Tuhan bawa kita dari dunia yang kita menuju kepada kebinasaan, lalu Tuhan ambil kita, lalu Tuhan taruh kita untuk percaya menjadi umat pilihan di dalam sebuah kondisi gereja, ya,
sebagai ladangnya Tuhan untuk engkau bisa bertumbuh di dalam imanmu. Tetapi ketika kita jumpai apakah hidup kita sekarang saat ini emang ada hasil buahnya Tuhan temukan. Tuhan ingin menegur. Enggak cukup jikalau Anda dan saya menjadi pribadi yang sudah dibaptis. Enggak cukup itu, karena keselamatan bukan karena baptisan. Tandanya menjadi orang Kristen itu dibaptis. Emang benar gitu ya. Saya nggak menampik ya, saya takut juga ini dipelintir gitu ya, khotbah ini. Baptisan itu menunjukkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya baptisan itu hanya sekedar baptisan yang kita mungkin bisa bohongin pendeta ya. Anda dan saya mungkin bisa dibohongin ya. Hamba Tuhan juga mungkin bisa dibohongin. Tapi niat terdalam setiap kita kalau dibaptis itu apa? Kan harus terkonfirmasi dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam tanda kita bertobat itu bukan sekedar seremonial baptisan, tapi terkonfirmasi dalam hidup saya, yang hidupnya juga berubah. Salah satunya adalah buah pertobatan. Apakah ada dalam diri kita ketika kita bertobat gitu loh, ketika kita sudah dibaptis? Adakah perubahan hidup yang signifikan? Kalau masih tetap sama dengan dunia, cara kita hidup gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sama seperti pohon ara yang di kebun anggur dan tidak menghasilkan buah. Ini ironis gitu ya. Anda dibawa masuk ke dalam satu ladangnya Tuhan, gereja gitu kan. Anda di maintain begitu rupa lewat mimbar Tuhan, lewat persekutuan, lewat unit-unit yang dibangun gitu kan, katekisasi, pembinaan, seminar atau apapun dalam rangka memaintain iman kita. Digarap betul-betul. Tapi seringkali kita nih pohon ara yang akhirnya tidak menghasilkan buah karena balik lagi ya kepada diri kita gitu loh. Ini Tuhan mau mengkoreksi setiap orang percaya justru. Orang-orang Yahudi ini Tuhan sedang pengikut-pengikutnya juga nih. Jangan sampai seperti orang-orang Farisi yang munafik. Tuhan ingin menegur siapa? Menegur kita, orang percaya. Kita seringkali sudah berada di dalam satu gereja, ladangnya Tuhan, kebun anggurnya gitu ya. Seberapa banyak dari kita, makanya saya mendorong buat setiap kita yang sudah terlebih lagi lama gitu ya, kalau kita udah lama ya. Jadi semakin lama itu sebenarnya harusnya bertumbuh. Ini udah lama nih, 3 tahun loh. Udah 3 tahun nih, kok nggak ada hasil apa-apa. Jadi semakin lama kita jadi orang Kristen, kalau hasil kita tidak ada apa-apanya atau tidak signifikan, sebenarnya kita tidak berbuah. Tidak berbuah sebagaimana mestinya ya. Misalnya contoh, harusnya gitu ya, saya contoh misalnya kuliah ya, harusnya nih lulus dalam 4 tahunnya harusnya selesai, misalnya gitu ya. Itu kan ada standarnya gitu ya, ada kalkulasinya gitu perhitungannya. Artinya kalau lebih dari itu, lulus sih lulus, tapi kan nggak sesuai dengan yang standarnya atau yang sudah dikalkulasikan atau yang sudah diperhitungkan. Berarti kan ada something. Mungkin kuliah saya males-malesan, mungkin kuliah saya juga ambilnya dikit-dikit karena pekerjaan. Kan there's something gitu kan. Ada sesuatu nih, kenapa? Kan gitu ya. Nah, ini yang kita perlu gali dalam diri kita. Semakin lama kita jadi orang Kristen, harusnya nih tingkat kematangan kita di dalam karakter hidup kita, perubahan dalam hidup kita, itu nyata banget. Kalau nggak nyata, kita ukur lagi. Saya udah berapa lama hidup menjadi orang Kristen. Kok hidup saya juga nggak berubah gitu kan. Nah, ini yang celaka waktu Tuhan dapati kita, pertanyaannya, Tuhan nikmatin nggak hidup saya? Seringkali kan kita jadi orang Kristen punya mindset, saya datang ke gereja dan saya menikmati Tuhan. Pertanyaannya kalau Tuhan datang kepada kita, menjumpai kita sebagai pohon ara, Tuhan lapar, Tuhan mau makan, dia lihat pohon ara itu, lihat ke dalam hidup kita, dan dia nggak menemukan buahnya. Bayangkan, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah bersukacitanya kita, ketika Tuhan jumpai, ketika dia berada di dalam perjalanan, lalu Tuhan lapar, lalu dia menghampiri kita yang sebagai pohon ara ini, lalu dia menjumpai buahnya. Bukankah kita bersuka cita ketika Tuhan bisa menikmati hidup saya? Coba kita balik gitu ya. Kita seringkali mikir,
Jadi orang Kristen kita mau menikmati Tuhan. Tuhan aku berdoa, Tuhan selamatkan. Tuhan aku minta tolong, Tuhan berikan buka jalan dan lain sebagainya. Kita ingin menikmati Tuhan. Kapan kita berpikir bagaimana Tuhan menikmati hidup saya? Ini PR buat kita. PR buat kita. Saya eh, termotivasi ya dengan kegerakan-kegerakan GKK ya, yang ada acara KPR dan sebagainya gitu ya, yang saya lihat ini adalah bagian-bagian yang kita harus gongkan gitu loh. Jadi saya melihat ini ada satu momentum yang kita juga harus yang tadi menghasilkan buah. Ini ada satu treatment gitu ya. Kita berada di kebun anggur, tapi kita seringkali berada dalam satu komunitas yang gereja yang sudah begitu set up gitu. Tapi kita seringkali nggak memanfaatkan ini. Nggak mau kita. Kita sudah ada Zoom aja gitu ya, jauh gitu ya, bisa terkoneksi. Seberapa banyak kita punya kerinduan itu agar terkoneksi gitu ya. Seberapa banyak? Nah, saya berharap jemaat nih, ini PR hamba Tuhan jadinya. Ini Mustafa Eli PR besar ini kayaknya. PR besar ini ya hamba Tuhan ya. Mendorong jemaat, nggak gampang. Tapi kita mau sounding, kita mesti, saya bukan yang mau menunggu. Ini saya juga kan bicara gitu ya, kalau kita hamba Tuhan nih, dia harus berani menegur justru orang percaya nih yang susah. Karena sudah enak gitu ya, ya pokoknya tanggung jawab saya sebagai jemaat, ya datang beribadah seminggu, udah selesai segala macam. Saya sayang, ini Alkitab menegur kita pagi hari ini, kalau dijumpai, ini tebang aja udah 3 tahun kok, 3 tahun. Kita masih gini-gini aja misalnya jemaat ya. Kan kita nggak tahu, tapi kita mesti tegur. Karena nanti mungkin ya, kalau ditebang aja, kita nggak ketemu di sana. Jangan pikir orang yang sering ke gereja itu masuk surga, belum tentu. Kalau nggak terkonfirmasi imannya terhadap perubahan hidupnya gitu kan. Enggak. Hal kecil, hal remeh-temeh. Kita mau menikmati Tuhan. Oke, nikmati Tuhan. It's okay. Tapi nikmatin Tuhan bukan hal-hal yang seperti yang tadi saya bilang ya. Doa dijawab, kita nikmatin Tuhan. Sudahkah kita nikmatin Tuhan ketika firman Tuhan tegur kita? Ini nikmatin firman namanya. Tapi seringkali kayak gini-gini kita nggak mau. Nggak mau kok kita. Kita mau nikmatin hadirat Tuhan. Wah, ini kalau WL-nya dia tuh ngangkat banget pujiannya, penyembahannya, wow, holy laughter gitu kayaknya. Wah, kayak dapat sukacita gitu ya. Ada hadirat Tuhan gitu ya. Kita mau menikmati hal-hal yang seperti itu dalam hadirat Tuhan. Kita lupa, kita nggak menikmati bagaimana ketika tadi bagian akhir gitu ya. Kasih kesempatan 1 tahun lagi, aku akan mencangkul. Waktu mencangkulnya, waktu membajak nih hati kita diobrak-abrik Bapak Ibu. Dan kita nggak mau hati kita diobrak-abrik. Kita nggak mau hati kita dibajak gitu loh. Nggak mau kita. Kan diobrak-abrik kita dikritik oleh Tuhan. Kita dibongkar sesuatu mindset kita yang salah. Kita dibongkar, kita ditegur bahkan dengan keras. Tebang. Bayangkan Bapak Ibu. Ini harus ada di dalam diri kita. Kita harus berani begitu. Kalau kita nggak berani dibajak gitu ya, Anda dan saya juga nggak akan bertumbuh. Lebih baik ditegur oleh firman Tuhan seperti ini lewat khotbah, lewat sharing firman Tuhan yang begitu keras, atau Tuhan tegur dengan kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tinggal pilih aja. Ada dua hal. Paling tidak ditegur dari mimbar Tuhan, lewat firman Tuhan, atau ditegur langsung Tuhan, turun tangan. Ngeri Bapak Ibu. Kalau Tuhan turun tangan langsung. Ngeri sekali. Jadi kita harus berpikir bahwa ketika kita menikmati Tuhan yang seperti apa yang harus kita pikirkan. Yuk, udah ada nih di kebun anggur. Yuk kita berjuang gitu loh. Karena sudah dibajak, benih itu membutuhkan unsur hara. Dia akan cari unsur hara. Makanya kenapa harus dibajak? Tanah itu harus digemburkan. Karena kalau tidak digemburkan, unsur haranya itu nggak ada, nggak keluar. Maka dia harus digemburkan supaya unsur haranya itu keluar. Sehingga waktu benih itu ditanam, dia unsur akar itu akan mengakar gitu, mencari unsur hara. GKK sudah menyiapkan, gereja sudah menyiapkan beberapa hal gitu kan, untuk pertumbuhan iman kita, salah satunya SF misalnya, spiritual formation. Seberapa banyak yang kita benar-benar pengen menikmati Tuhan
supaya kita benar-benar iman kita bertumbuh, menyerap unsur hara. Seberapa banyak dari kita mau menyerap kebenaran firman Tuhan sehingga kita berakar dalam iman kita. Ya, waktu kita udah menyerap kebenaran prinsip firman Tuhan, maka akan bertumbuh nanti. Akan menghasilkan buah. Pasti, Bapak Ibu. Nggak mungkin, nggak? Nggak mungkin. Maka ini PR besar juga buat khususnya Musa Felix ya. Balik lagi nih, Musa. PR besar kayaknya. Tapi tetap saya akan terus dukung ya untuk para hamba Tuhan ya. Enggak gampang. Tapi kita harus didik sebagai pengusaha yang mengusahakan kebun anggur gitu ya. Ini PR sekali. Tuhan nggak mau loh katanya. Saya bacakan di dalam ayat 7. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tuhan nggak mau. Dengan percuma nggak mau. Ngapain penuh-penuhin gereja nggak bertumbuh? Ngapain? Ngapain? Begitu lebat gitu ya. Waktu Tuhan lihat, loh, ini kok cuma daun-daun doang. Kelihatannya lebat, kelihatannya besar, tapi nggak ada buahnya. Nothing. Buat apa? Buat apa coba? Tuhan bilang percuma ini. Tebang makanya. Kenapa? Karena tanah yang ada itu nggak mau sia-sia. Tanahnya nggak mau sia-sia, Bapak Ibu. Ngapain? Tanamin yang lain. Gede doang, lebat doang gitu kan. Nggak ada buahnya. Ngapain? Nanti malah mengganggu kebun anggur yang lainnya gitu ya. Pohon anggur lainnya. Tebang aja. Ganti yang lain. Bayangkan Bapak Ibu. Ada buah-buah yang harus kita hasilkan. Minimal saya menemukan 3 macam. Buah pertobatan ketika kita percaya kepada Kristus. Ya, buah pelayanan kita. Ketika Tuhan berikan talenta, kasih karunia Tuhan apapun itu pada setiap kita. Itu buah pelayanan kita. Yang ketiga, buah-buah roh dalam hidup kita. Saya minimal 3 macam ini. Kita coba cek gitu ya. 3 ini ada gak di dalam diri kita? Minimal ya, harusnya ada. Karena kita sudah lama ke gereja. Kita sudah lama di kebun anggur Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan ketika datang, dapati kita, dia mau petik buah itu, ada nggak? Kan pertanyaannya gitu. Ini PR buat setiap kita nih. Berani mengkoreksi diri, membajak lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan nggak mau membiarkan talenta yang diberikan percuma. Karunia yang Tuhan berikan, Tuhan nggak mau itu percuma. Saya nulis buku, bikin komik gitu ya. Saya bukan untuk gagah-gagahan, untuk kayak pamer, show off, segala macam. Enggak, Bapak Ibu. Ketika saya memiliki kerinduan untuk menjadi seorang penginjil, maka saya, karena saya nggak punya gereja, tanda petik ya, maksudnya nggak punya gereja, dalam arti nggak punya mimbar gitu ya. Mimbar saya ya karya tulis. Itu jadi mimbar. Jadi nggak boleh terpatok gitu loh. Ya all out gitu loh. Apa ya, sekarang ada medsos, bikin konten saya, ya kan? Ini karena sibuk nggak bikin gitu ya. Karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi hal-hal yang akhirnya saya pikir saya harus gerak, nggak bisa. Suatu kali Tuhan datang dan Tuhan ambil talenta gitu yang sudah dipercayakan atau 1 dinar seperti perubahan 1 dinar. Tuhan tanya loh, kemana? Jangan pikir Tuhan nggak tanya nanti. Kita semua nanti ditanya ketemu Tuhan. Ayo hitung-hitungan Hengki. Kemarin ada 5 talenta, berapa sekarang hasilnya? Ayo hitungan Hengki sekarang nih. 1 dinar kemarin tuh. Ini nggak ini firman Tuhan yang ngomong. Baik kalau kita tahu tadi kok menarik ya. Tuhan yang kasih bisa Tuhan ambil itu benar. Tuhan kasih lebih, Tuhan tuntut lebih Bapak Ibu. Sekarang kalau kita mau mengkoreksi diri kita, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kita hitung, sekarang kita udah kasih apa kepada Tuhan? Buah kita. Entah buah pelayanan, entah buah pertobatan, entah buah-buah roh. Udah gak cukup gak? Apa ya, paling nggak equal. Paling nggak equal, paling nggak sama dengan sesuai gitu loh. Dengan kita bertobat gitu loh. Ada perubahan yang begitu nyata. Jelas. Ini kita harus berpikir ulang ya.
untuk kita benar-benar repair ourselves, memperbaiki diri kita. Saya berharap kita semua yang ada di sini juga mendorong rekan-rekan jemaat untuk kalau bisa rumah dekat gitu ya, untuk boleh datang untuk misalnya SF atau apa. Ini karena bagian-bagian yang dari gereja sudah settle gitu ya, seperti kebun anggur yang sudah di set up dengan baik, itu dijaga, jangan sampai ada hama lain sebagainya, dicangkul, diberi pupuk gitu ya. Tapi seringkali tetap ya tidak mau berakar. Kalau nggak mau berakar itu susah untuk bertumbuh, nggak mau. Nah ini PR sekali lagi buat setiap kita memiliki tanggung jawab yang sama. At least kita menangkan diri kita dulu lah. At least gairahkan diri kita dulu bahwa kita harus mengakar. Karena Tuhan bisa tebang. Jadi kita harus warning dulu. Tuhan bisa tebang Anda dan saya. Jangan pikir kita udah Kristen aman. Oh tidak. Kan Tuhan pernah tegur. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang melakukan mukjizat atas nama Tuhan, itu yang masuk dalam Tuhan atau Tuhan akan kenal dia. Tidak. Nah itu. Percumalah sia-sia kita gitu kan. Kita betapa hebatnya kita karena kita nggak kenal Tuhan. Tuhan nggak kenal kita. Dari mana Tuhan kenal saya dan saya kenal Tuhan? Dari ini Bapak Ibu. Dari firman. Saya kenal Tuhan dari mana? Dari firman. Tuhan kenal saya dari mana? Firman Tuhan. Melalui Kristus. Nggak bisa enggak. Orang yang ke gereja kalau misalnya nggak deman atau tidak menyukai kebenaran firman Tuhan atau nggak suka dengar firman Tuhan atau anti kalau berkhotbah tuh panjang-panjang misalnya ya. Tapi dalam hal ini panjang dengan berhikmat ya. Saya jadi mikir gitu loh. Saya pernah pada waktu itu dalam persekutuan ada yang bilang, Pak Hengki kalau khotbah jangan lama-lama. Ini di full gospel gitu pernah ya. Jangan lama-lama katanya. Saya mikir gitu loh. Lu kesaksian lama panjang, nyanyian panjang, makan paling lama. Firman Tuhan paling sedikit. Tapi bilang persekutuan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Persekutuan macam apa kalau yang tidak memberikan ruang buat firman Tuhan hidup, biar membuat ruang itu firman Tuhan sebagai tuan rumahnya. Persekutuan macam apa kan? Tapi nggak semua persekutuan tersebut melakukan itu ya. Tapi pernah saya diundang lalu saya dibilang begitu di notis. Bayangkan Bapak Ibu. Saya tegur dia, diskusi karena temannya. Persekutuan macam apa kayak gitu? Kalau tidak memberi ruang buat firman Tuhan sebagai yang utama. Kesaksian satu orang 10 menit. Ada 10 orang 100 menit. Firman Tuhan berapa? 30. Sepertiga. Sepertiga. Kesaksiannya dikurangin aja. 15 menit itu kesaksian berapa mewakili misalnya gitu ya. Ini enggak Bapak Ibu. Bayangkan. Sepertiga. Bahkan kalau bisa di bawah 30 menit. Bayangkan Bapak Ibu. Saya nggak masalah ya kalau misalnya mau khotbah 30 menit enough cukup juga gitu ya. Tapi saya mikir kok yang jadi tuan rumah jadi kesaksian gitu loh. Bukan firman Tuhan. Terbalik. Kesaksian akan memberikan penguatan betul, tapi kesaksian tidak pernah memberikan pertobatan. Ingat itu. Kesaksian seseorang tidak bisa bertobat, membuat orang bertobat. Enggak, pertobatan itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab yang ngomong. Kesaksian seseorang tidak akan membawa kepada pertobatan. Kesaksian orang menguatkan nggak? Iya. Bahkan kesaksian seseorang bisa menyesatkan kita. Kenapa terjadi misalnya Mel kesaksian luar biasa dalam pekerjaannya ditolong Tuhan. Lalu pas saya berdoa seperti Mel, tidak terjadi pada diri saya. Bagaimana? Terdoktrin kan? Wah berarti Tuhan pilih kasih. Wah bahaya ini. Hati-hati kita. Maka ini kembali kita harus punya prinsip yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga kita akan memilah, akan melihat mana seperti apa, mana yang sehat, dan sebagainya. Mana yang emang kesaksian yang sifatnya hanya menguatkan saya. Jangan kesaksian itu akhirnya menjadi doktrin misalnya. Karena apa? Belajar dari firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Makanya harus getol firman Tuhan udah. Mimbar Tuhan hajar aja terus mimbar Tuhan gitu loh. Di SF itu eksposisi yang menarik ya.
kejadian-kejadian dibahas gitu kan. Saya ngikutin tuh jadinya. Dikasih tema harus ngikutin dengan eksposisi. Ini para hamba Tuhan mesti siap juga nih ya. Jadi PR juga nih untuk belajar. Tapi jadi seru karena punya tanggung jawab ya. Nah, kembali kalau kita sebagai gereja yang berjemaat, Tuhan kasih waktu 3 tahun. Ini 3 tahun yang sudah habis. Kalau saya posisikan Tuhan Yesus tadi main dua peran gitu ya. Satu, dia pemilik ladang yang begitu marah, ingin menebang. Ketika Tuhan memainkan peran keduanya sebagai pengelolanya, dia minta 1 tahun ini lagi deh, 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Ini masa 3 tahun tentu masa sebagai penggambaran ya. Ini kan perumpamaan. Tahun pertama itu kita ingat review kembali 3 tahun ini. Tahun pertama ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bagaimana Tuhan tolong, lalu mereka tegar tengkuk. Tuhan sudah lepaskan mereka, di depan mata kepala mereka, Tuhan melakukan kuasanya untuk melepaskan mereka dari Firaun dan juga dewa-dewa di Mesir. Tuhan tunjukkan siapa dia, gitu kan. Akulah aku, ya. Aku adalah Allah, gitu kan. Allah nenek moyangmu dan lain sebagainya dipertunjukkan. Mereka bikin lembu emas. Itu peringatan. Kalau tahun kedua kita lihat bagaimana para nabi itu sudah memberitahukan mengenai menggaungkan mengenai pertobatan untuk kembali bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Semua nabi dibunuh. Tuhan buang dalam masa pembuangan. Ingat Daniel kita gitu ya. Jadi masa pembuangan dibuang sama Tuhan. Dihamparkan. Itu sebagai satu peringatan. Tahun ketiga itu pada masa Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan mengenai Mesias, sang Mesias. Dia gaungkan itu. Mati Yohanes Pembaptis. Tuhan minta 1 tahun lagi. 1 tahun lagi ini masa di mana Anda dan saya. Masa di mana Tuhan Yesus datang. Dia mengajar para murid dan para rasul. Sekarang ada kitab para nabi dan kitab para rasul. Alkitab. Firman Tuhan yang ada pada kita. Ini Tuhan kasih kesempatan lagi. Tahun ini lagi. Minta tahun ini lagi. Aku akan menggarap, aku akan menggali, aku akan beri pupuk. Ini Bapak Ibu. 1 tahun lagi. Masa di mana kita sekarang udah ada Alkitab. Di mana masa sekarang Kristus dan para rasul sudah mengajar begitu rupa sehingga Alkitab ini sudah tersusun begitu sempurna. 1 tahun lagi, tahun ini lagi, aku akan garap. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu mau digarap atau tidak? Mau digarap atau tidak? Kalau mau digarap, siap-siap ditegur oleh firman Tuhan, siap-siap itu. Jangan baper gitu ya. Siap-siap berani koreksi diri, garap hati kita. Tegur hati kita dengan keras, tegur. Jangan sampai kita menjadi pribadi kekristenan yang melo gitu ya. Yang ya seperti itulah ya, melo-melo gitu ya. Jadi kita jadi kayak anak gampangan gitu. Jadi orang Kristen. Nggak tanggung, nggak tough ini. Dikit-dikit kecewa mau dilayani. Dikit-dikit membandingkan itu berarti belum cukup dewasa. Yang ironisnya adalah kalau ketemu jemaat dan sebenarnya dia udah lama bergereja. Tapi sifatnya masih kekanak-kanakan dalam iman. Mudah sekali kecewa, mudah sekali ngoceh, komplain, lain sebagainya. Itu kita PR banget tuh. Kembali lagi, Mr. Felix. Ini PR berat gitu ya. Tidak mudah, tapi saya harus bicara bahwa kita harus berani menggarap. Kita harus berani menggarap, Bapak Ibu. Kita harus menggemburkan tanah di dalam hati kita supaya iman kita bertumbuh. Kalau enggak. Seseorang enggak akan bisa, emang kita pribadi manusia ya, kita paling tidak suka kalau kita dikritik. Kita paling tidak suka kalau kita ini dilihat sesuatu yang buruk gitu ya. Kita paling tidak suka. Ya. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, kan ini bukan tegurannya
Karena yang menegur firman Tuhan, bukan saya, bukan orang lain. Ya kan? Yang teguh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya belajar juga mendapat teguran-teguran, Bapak Ibu. Mendapat teguran-teguran dari mana? Dari firman Tuhan. Saya bilang tadi, unsur hara itu harus kita serap. Maka kita bisa bertumbuh, bisa berubah hidupnya, bisa bisa all out gitu dalam hidup. Dan kita tahu karena kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan nantinya. Kapak sudah tersedia. Bayangkan lebih keras lagi. Tuhan mengecam. Kapak sudah tersedia. Tinggal pangkas saja. Rasul Paulus juga menekankan gitu kan. Kita harus kembali lagi bahwa apakah dalam hidup kita ini sama seperti perumpamaan tadi pohon anggur ya. Pohon ara yang ada di kebun anggur. Bukankah kita harusnya bersyukur Tuhan sudah letakkan kita di dalam sebuah kebun anggur, yaitu gereja Tuhan. Yang sudah begitu banyak program, yang sudah begitu banyak mau memikirkan bagaimana pertumbuhan rohani iman kita sebagai jemaat gitu ya. Lalu kita nggak pernah mau untuk digarap. Kita nggak pernah mau dicangkul tanah kita. Kita nggak mau berani bayar harga gitu kan. Untuk menyerap unsur hara supaya kita berakar. Kita nggak mau bayar harga itu sebagai pohon ara. Kita sifatnya pasif. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa pasif. Nggak bisa. Kalau nggak ya udah lebat doang, Tuhan pangkas. Nah, ini sebagai teguran buat setiap kita. Kita belajar untuk semakin hari bisa Tuhan menikmati hidup kita. Ini PR kita ya. Bagaimana ketika Tuhan menjumpai kita dan Tuhan mendapati dia bisa menikmati buah-buah yang dalam kehidupan saya. Dia bisa nikmati itu. Aduh, saya senang banget. Saya bersuka sekali. Mama saya bikin kue. Waktu kuenya itu dia kasih ke orang lain, lalu orang lain itu suka sama kuenya. Senangnya luar biasa. Bukan karena dibayar, Bapak. Dia senang. Makanannya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Orang lain telepon, aduh coipan lu enak. Ada kesaksian yang, aduh coipan lu enak gitu kan. Aduh kue ini lu enak. Bumbunya pas gitu ya. Kok bisa ya bikin seperti ini? Apa ya? Wah, itu dia senangnya sekali. Senang sekali gitu. Saya kebayang coba ya Bapak Ibu ya. Tuhan dapati kita dan Tuhan nikmati buah-buah itu. Betapa bersuka citanya kita. Pagi hari ini PR buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang menegur hati kami, agar kami memiliki tanggung jawab lebih Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memikirkan hidup kami. Sudahkah kami memberikan buah-buah yang sebagaimana Tuhan inginkan, untuk kami bisa hasilkan. Ampuni kami Bapa dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Tolong kami 1 tahun yang Tuhan akan berikan lagi buat kami, agar kami kelak menghasilkan buah-buah yang sebagaimana Tuhan inginkan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengar doa hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.